Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati semua teman-teman, sahabat-sahabat, dan ucapkan banyak terima kasih. Yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dapat ridhonya Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Para subscriber saya semuanya mudah-mudahan dilancarkan semua segala urusan, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ngaji lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Auqatus shalah utawi iki iku piro-piro waktune salat. Auqatus sholati utawi iki iku piro-piro waktune salat. Jadi ini akan menerangkan tentang beberapa waktunya sholat. Jadi waktunya sholat itu banyak, dan ada waktunya dan ada macamnya. Jadi kalau kita melakukan sholat di luar waktu yang telah ditentukan, ya sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Waktu subuhi utawi waktune sholat subuh. Ini waktunya sholat subuh kapan? Min tulu'il fajri iku wiwit saking metune fajar as-sodiki, metune fajar sodik, ila tulu'i samsi kang temen tumeka maring metune srengenge. Jadi kalau waktunya subuh itu wiwit ya keluarnya fajar sodik. Jadi ketika jam berapa? Jam 4:30 ya. Itu fajar sodik itu keluar. Bukan nama fajar, bukan namanya orang Fajar Sodik yang keluar ya, tapi Fajar Sodik cahaya yang Fajar Sodik itu 4:30 itu keluar. Nah, itu sudah masuk waktunya sholat subuh. Ila tulu isam sih maring metuni srengenge. Jadi habis keluarnya dari sholat subuh itu keluarnya Fajar Sodik, dan habisnya sholat subuh itu ketika keluarnya matahari ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, ini yang perlu kita ketahui. Jadi itu intinya ya. Jadi Fajar Sodik itu keluar, itu masuk waktunya sholat subuh. Sedangkan ketika matahari mulai muncul, mulai ada, maka waktunya subuh sudah tidak ada, sudah hilang. Makanya ya kalau sekarang, zaman sekarang ini tidak repot. Zaman sekarang tidak repot karena ada jam tangan, ada handphone, ada map, ada ya jam dinding, segala macam banyak jam. Tapi kalau dulu kan tidak bisa kita untuk mengetahui bagaimana cara waktunya, menentukan waktu sholat, yaitu dengan cara seperti ini ya. Itu waktu subuh. Makanya waktu subuh itu kalau bisa lakukan dengan cepat. Artinya jangan sampai kita telat bangun, atau bangun tapi tidak mau bangun. Jadi harus hati-hati karena waktunya sholat subuh itu sangat sebentar. Waktunya sholat subuh sangat bentar, dan waktu subuh itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajabah. Jadi waktu subuh itu juga sebagian kecil ada yang bilang juga masuk dalam waktu sepertiga malam ya. Jadi waktu sepertiga malam. Jadi kalau jam atau waktu yang masuk sepertiga malam, maka itu waktu-waktu yang dimustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari jam berapa? Ya mulai dari jam jam 2, jam 1, 2, 3 itu sepertiga malam. Jam 3 sepertiga malam. Kalau sepersatu level 1 sepertiga malam itu kan mulai jam 10, 11, 12, terus jam 1, jam 2, jam 3 itu jam 3, jam 4 itu masuk sepertiga malam, dan sangat mustajabah ketika kita melakukan sholat subuh itu dan berdoa. Coba kita tengok ya, bunyinya ayam ketika kukrunyu itu juga malaikat turun dari langit, yaitu membawa banyak berkah, membawa banyak rezeki.
Tapi kalau kita ketika malaikat itu datang, yang bangun hanya ayam, tapi yang tidur tidak bangun, maka rezekinya balik. Rezekinya balik. Ya, berkah, barokah rezeki itu balik, tidak akan terbagi kepada hamba-hamba yang bangun. Makanya ada anjuran kalau ketika kita sholat subuh dianjurkan jangan sampai tidur lagi. Kalau tidur lagi maka rezekinya akan membuat seret dan penyakit akan datang. Makanya kita jangan sampai ada tidur lagi sudah selesai sholat subuh. Ya, harus selesai sholat subuh harus kita tidak wiritan sampai pagi. Nah, gitu ya. Jadi itu waktunya sholat subuh. Terus waktu duhri utawi waktu sholat duhur min zawali samsi, ya, min zawali samsi iku wiwit saking lengseri sarngi. Kalau waktunya duhur, ya, waktunya duhur itu jam berapa? Min zawali samsi iku wiwit saking lengseri sarngi. Jadi kalau sudah matahari di atas itu lengser, artinya pindah. Ya, dari kan kalau matahari kalau waktunya duhur kan pas di atas kan. Ini kalau sudah lengser, pindah maksudnya. Sudah lengser, sudah pindah. Nah, ini min zawali samsi, lengser sarngi, maka itu masuk sholat duhur. Ya, itu masuk sholat duhur. Makanya dulu ini setiap waktu itu mesti yang kita ketahui, yang kita cek pasti lewat matahari. Ya, lewat matahari. Karena jam tidak ada. Kalau zaman sekarang sudah banyak jam dinding, jam tangan, sudah banyak. Ini sudah bagus, sudah mudah. Tapi kalau zaman dulu tidak ada. Salah satunya matahari. Yaitu waktu duhri min zawali samsi. Waktunya duhur itu sudah lengser matahari. Jadi mataharinya sudah lengser. Nah, itu sudah masuk sholat duhur begitu ya. Illa ayyasiro hingga nyito dadi diluh opo ayang-ayangi kulli syai'in saben-saben suci misluh iku ngumpamani goiro dili saking liyani goiro dilil ayang-ayang istiwa waktuni beduk. Nah, ketika kita sudah habis waktunya duhur sampai jam berapa, liyani ayang-ayang waktu beduk. Jadi bayang-bayang ya. Nah, ini ya kalau itu ada matahari. Nah, mana sudah? Nah, ini. Nah, itu ya. Nah, itu matahari ya, Amit ya. Itu. Nah, itu juga bukti kalau matahari sudah lengser ke barat. Nah, kalau sudah matahari lengser ke barat, lengser seperti itu sudah habis waktunya duhur. Kalau lengsernya ini lengser sedikit, jadi matahari lengser sedikit ke barat, itu sudah masuk sholat duhur. Tapi ketika sudah terbayang ke barat seperti ini saya tersinar matahari ini. Nah, ini sudah masuk waktunya asar. Waktunya duhur sudah tidak ada. Begitu. Ya, kalau dijamkan dengan sekarang ya kita jam berapa? Jam 2.50, jam 2.55, jam 2.60 gitu. Jadi bumi ini kan berputar. Jadi tiap saat jam dan waktu selalu bergeser dan tidak sama. Ya, itu waktunya sholat duhur. Terus waktul asri utawi waktune sholat asar min hurud iki wiwit saking metuni waktu duhur ila guru bisa mesti tumeka maring surupi sar ini. Jadi kalau sudah sholat asar, surupnya sarnging itu habis ya. Jadi surup sarnging itu maksudnya matahari sudah mulai tidak ada, mulai terbenam. Nah, baru waktunya asar sudah tidak ada. Nah, itu ya. Inilah macam-macam yang waktu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar. Ya, ada 3. Yang 2-nya nanti saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Jadi sholat waktu duhur, asar, subuh, duhur dan asar. Itulah waktu-waktu sholat yang kita tentukan dan harus kita istiqomahkan. Karena sholat ini akan menentukan kebaikan seorang. Kalau sholat kita baik, maka semua amal ibadah kita insya Allah akan baik. Karena sholat itu juga bagian dari menjauhi perbuatan yang keji dan mungkar. Ya,
Jadi kalau sholat pun yang pertama yang dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala itu sholat. Kalau sholat kita sudah tidak baik, sholat kita itu bolong-bolong, ya gimana lagi? Pasti amalan-amalan yang lain pun juga tidak apa? Tidak baik. Makanya kalau kita sholat, lakukan sholat dengan tepat waktu, lakukan dengan sholat khusyuk, dan ketahuilah makna dari sebuah pergerakan sholat. Misalnya Allahu Akbar, itu kan lisan ini kan berucap. Jadi lisan ini berucap, tangan kita mengangkat tangan dengan cara gerakan fisik, lisan berucap, hati membenarkan. Jadi tangan ini Allah. Jadi tangan ini membuktikan bahwa Allah itu maha besar. Jadi tangan kita diangkat. Sedangkan lisan berucap Allahu Akbar dengan berbahasa Arab. Sedangkan hati berucap yaitu Allah maha besar. Jadi kalau kita sholat Allahu Akbar dan hati sibuk mengingat artinya, lisan sibuk berucap Allahu Akbar, tangan bergerak melalui takbir, maka pola pikir dan hati kita tidak sibuk mengingat-ingat yang lain. Nah, kalau sholat kita itu tidak begitu, maka kita tidak akan khusyuk dan akan pasti ketika sholat Allahu Akbar, tuh besok saya punya hutang 2 juta, kapan ya saya bisa bayar? Nah, ingat seperti itu, kenapa? Karena sholat kita tidak khusyuk. Tapi kalau sholat kita ini khusyuk, maka bisa kita lakukan dengan khusyuk, dengan tepat, dengan benar. Makanya kita harus belajar arti dari sholat itu pelan-pelan. Yang penting istiqomah. Apapun dilakukan dengan cara istiqomah, pasti hasilnya maksimal ya, karena sholat ini akan menentukan. Jadi kalau sholatnya baik, maka hati kita akan lembut ketika dinasihati, maka masuk kepada kita. Kalau menyebut nama-nama Allah, pasti menetes air mata, hati bergetar. Saya ini bukan mengada-ngada ya, apa adanya, karena ini tentang agama, tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh dikurang-kurangi. Saya pun apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kitab ini ya. Ini kitab sederhana, kitab Mubadil Fikih, sederhana saja. Yang saya sampaikan sederhana saja. Tapi ini ilmu dasar, ilmu pokok dasar yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari. Kalau kita hanya sholat asal-asalan, maka tidak sah sholat kita. Ya, mungkin itu sudah yang bisa kami sampaikan. Tidak usah banyak-banyak. Mudah-mudahan manfaat yang menyampaikan, yang mendengarkan, yang menyimak, mudah-mudahan jadi amal jariah, amal yang selalu tidak putus-putusnya sampai kelak ketika kita sudah tiada. Amin ya. Mudah-mudahan dapat manfaat barokah dalam pengajian kitab sore hari ini, manfaat barokah, dan tentunya diberikan sehat oleh Allah, lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang tidak kira-kira. Allahumma fiq la umitorik. Assalamualaikum.